Jokowi selalu salah. Rocky Gerung pun ikutan curiga dan nyinyir. Wah, si Dungu makin liar nih. Sikat aja Pak. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana. Ya padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, istana, Jokowi paling enak itu. KPU itu independen, jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan. Ya, saya prihatin juga nih, kenapa semua disalahin Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi itu udah melengser, jadi udahlah, masuk aja Pak Jokowi dengan batin yang tenang tuh. Tapi yang jadi soal, kenapa juga Pak Jokowi baper terus tuh, diemin aja kan. Kan tetap terbaca bahwa Pak Jokowi kok gelisah tuh. Artinya Pak Jokowi tiap hari mantauin orang yang menyalah-nyalahkan dia kan. Jadi nggak usah dipersoalkan itu, karena memang dari awal orang nggak lihat ketegasan Pak Jokowi tentang pemilu. Masih ada isu macam-macam, perpanjangan, penundaan segala macam. Pak Jokowi diam aja tuh. Jadi orang mau ganggu sebetulnya Pak Jokowi. Nah, gangguan itu nggak usah dijadiin baper oleh Pak Jokowi. Preferensi Pak Jokowi tidak melanggar apapun. Selera politiknya tidak melanggar apapun. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, ya, pertama ada penggunaan elemen-elemen kekuasaan pemerintahan. Itu tidak boleh dilakukan baik secara hukum maupun secara etika. Di negara demokratis manapun tidak dilarang, Mbak. Yang tidak boleh kemudian adalah dia menggunakan kekuasaan yang ada padanya, ya, untuk mempengaruhi preferensi publik. Baik. Bicara sebagai pribadi, sebagai presiden itu tidak dilarang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jokowi memberikan sentilan usai ada kakek tua yang menuding ada sebuah kekuatan besar yang menjegal partainya sehingga tidak bisa menjadi partai peserta pemilu. Jokowi mengatakan bahwa memang paling enak mengkambing hitamkan presiden dan istana, tapi paling enak itu memang mengkambing hitamkan menuduh presiden, istana. Jokowi itu paling enak, paling mudah dan paling enak, kata Jokowi di HUT ke-16 Partai Hanura. Bahkan Jokowi mulai risau jika seandainya menjadi pihak yang dituduh terkait masalah pembentukan koalisi. Dikhawatirkan ada partai yang bakal menyerahkan lingkaran istana kalau gagal membentuk koalisi. Saya paham maksud Jokowi. Ada yang menganggap ini adalah sinyal bakal ada yang gagal. Jadi capres sebenarnya ini bukan rahasia, dari luar sudah kelihatan. Ada 3 partai yang rencananya akan berkoalisi demi mengusung seorang calon yang tak bisa kerja. Tapi sampai sebelah kiri masih banyak drama tarik ulur. 2 partai masih melihat situasi. Apakah calon ini bisa mendatangkan cuan politik? Tapi kabarnya sih berdasarkan sumber yang belum terkonfirmasi. Kebenarannya ada yang panik karena elektabilitas partainya terus menunjukkan tren menurun. Sedangkan yang dia usung malah naik. Panik karena memang kerja bakti nggak dapat apa-apa. SMRC dan Carta Politika pun meramalkan partai ini terus nyungsep lewat hasil survei. Yang ada panik sih. Jadi kembali lagi ke ucapan Jokowi. Ya, wajar Jokowi khawatir jika nantinya ada koalisi yang digadang-gadang solid tapi endingnya batal dan capresnya pun gigit jari. Ini bisa saja menjadi, makanya Jokowi khawatir jangan-jangan kalau beneran kejadian dia jadi kena getahnya. Jokowi dari dulu sudah menjadi objek mengkambing hitamkan. Makanya dulu ada istilah salawi atau semua salah Jokowi. Apapun isunya Jokowi pasti disalahkan dan dijadikan kambing hitam. Dan saat Jokowi curhat ada yang menuding istana karena partainya tak lolos, juga kekhawatiran akan disalahkan juga. Jika koalisi gagal, itu ya percuma aja, karena kelompok sebelah akan tetap berpikiran negatif.
dan menjadi celah untuk menyalahkan masih nggak percaya. Mau bukti Partai Demokrat melihat ada gelegat dari Presiden Jokowi yang mau cuci tangan dan tidak mau disalahkan tentang pembentukan koalisi di antara partai koalisi. Deputi Partai Demokrat Kamhar Lagomani mengatakan ini berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, maka dapat diduga pernyataan Jokowi memang sebagai prakondisi untuk suatu operasi politik. Mengatakan kekhawatiran Jokowi dan istana akan disalahkan kembali, justru menunjukkan kegalauan Presiden. Pasalnya Jokowi selama ini terlalu jauh ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024. Publik masih mengingat pernyataan Ojo ke Susu dan mengendorse beberapa nama sebagai capres, menunjukkan Pak Jokowi punya intensi tertentu. Nah kan, apa saya bilang? Percuma Pak Jokowi, percuma akan mengeluh. Ya berkeluh kesah atau membantah kelompok sebelah, gak akan tinggal diam. Selalu ada celah di mata mereka, meski sekecil lubang jarum. Begitu juga dengan si Rocky Gerung ini, dia menganggap ucapan Jokowi dengan nada negatif. Dia menilai kecurigaan publik adalah wujud dari ketidaktegasan Jokowi dalam menuntaskan berbagai isu pemilu. Sejak awal menurut Rocky, pernyataan Jokowi bisa jadi merupakan peringatan bawaan ada kandidat capres yang tidak berhasil melaju di pemilu 2024 mendatang. Jangan-jangan orang ini bilang semacam sinyal ada capres yang bakal nggak dapat tiket nih. Jokowi sudah sejak awal memberikan sinyal, bukan saya loh, atau yang nggak tahu, kok tanya saya, kata Heru Subeno. Namun asumsi ini ditertawakan oleh Rocky Gerung. Tiket ini baru resmi kalau sudah diucapkan oleh KPU. Bahwa ini calon presiden, ya ngapain Jokowi di awal udah mulai kasih sindiran. Semua kandidat yang digadang-gadang maju ke pemilu saat ini belum mendapatkan tiket, berarti sudah direncanakan tuh, biar dapat. Misalnya gitu, kata Rocky. Lalu orang mulai berpikir, oh kalau gitu sudah diatur dong, bahwa yang dapat tiket cuman koalisi Jokowi aja. Kalau dia oposisi nggak akan dapat tiket, akan dikerjain kemana-mana, ujarnya. Jokowi memberikan sentilan usai ada kakek tua yang menuding ada sebuah kekuatan besar yang menjegal partainya, sehingga tidak bisa menjadi partai peserta pemilu. Jokowi mengatakan bahwa memang paling enak mengkambing hitamkan presiden dan istana, tapi paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana. Jokowi itu paling enak, paling mudah dan paling enak, kata Jokowi di HUT ke-16 Partai Hanura. Bahkan Jokowi mulai risau jika seandainya menjadi pihak yang dituduh terkait masalah pembentukan koalisi. Dikhawatirkan ada partai yang bakal menyerahkan lingkaran istana kalau gagal membentuk koalisi. Saya paham maksud Jokowi. Ada yang menganggap ini adalah sinyal bakal, ada yang gagal. Jadi capres sebenarnya ini bukan rahasia, dari luar sudah kelihatan. Ada 3 partai yang rencananya akan berkoalisi demi mengusung seorang calon yang tak bisa kerja, tapi sampai sebelah kiri